Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang kemasan gitu ya. Jadi kemasan ini mungkin dianggap sebagian orang dianggap tidak penting, tapi sebenarnya kemasan ini itu sangat penting. Terlebih dalam kemasan sebagai bagian dari sebuah komunikasi. Yang pertama harus dipahami bahwa kemasan itu terkait dengan fungsi. Ya, pertama adalah jika digantikan dengan fungsi kemasan adalah yang pertama itu adalah sebagai fungsi melindungi atau sebagai wadah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya fungsi kedua kemasan adalah mempermudah transportasi dan distribusi, gitu ya. Jadi bentuknya misalnya pasta gigi misalnya. Pasta gigi kan bentuknya adalah silindris ya, seperti itu. Kalau dibikin tidak ada kemasannya, kemasan kotaknya, maka akan sulit kemudian kita menyusunnya untuk kemudian dipindahkan ke tempat lain secara volume yang banyak seperti itu. Maka fungsi yang kedua kemasan adalah mempermudah transportasi dan distribusi. Yang ketiga adalah fungsi mempermudah penjualan. Maksudnya adalah dengan adanya kemasan kita tahu bahwa barang itu adalah untuk barang apa gitu ya. Misalnya obat gitu ya, itu harus dikasih obat pusing misalnya, itu kemasannya perlu diberi gambar orang pusing kepala misalnya. Itu memperlihatkan bahwa oh ini adalah obat pusing kepala gitu, seperti itu. Kalau mie misalnya ya digambarkan mie yang lezat gitu ya, agar kemudian orang tahu bahwa oh ini adalah produk mie seperti itu. Ya, fungsi yang selanjutnya adalah menyamakan pesan atau mengkomunikasikan tentang apa isinya, kurang lebih seperti itu. Hanya saja dalam konteks ini gitu ya, fungsi kemasan itu adalah menyamakan pesan secara detail. Misalnya fungsi bahwa produk ini adalah produk yang pedas gitu ya, pedas sekali gitu ya. Nah maka diperlihatkan kemasan dengan gambar visual yang pedas sekali misalnya seperti itu. Bahwa produk ini adalah produk yang sangat nikmat gitu ya, makanan yang sangat nikmat ya, dikomunikasikan dengan kemasan yang mungkin diperlihatkan dengan gaya yang sangat sangat lezat produknya itu. Seperti itu. Ya, desain yang selanjutnya setelah fungsi yaitu bagaimana sih membuat desain kemasan yang baik? Ya, yang pertama adalah self impact di toko atau supermarket, atau dalam bahasa yang lebih awam adalah dampak jika ditaruh di rak gitu, di rak toko atau supermarket. Karena apa? Karena jika Anda lihat di toko-toko, misalnya Anda mau mencari mie gitu ya, mau mencari mie instan misalnya, Anda akan mencari di rak khusus mie instan. Di situ banyak sekali produk-produk mie instan. Ada mungkin 5-6 produk mie instan gitu. Itu dijejer gitu ya, dijejer berdampingan. Lah, kalau misalnya kemasannya tidak menarik, maka kemungkinan itu agak sulit untuk orang mengambil itu gitu. Walaupun sebenarnya menarik atau tidaknya itu juga terrelate dengan promosi yang dilakukan oleh produk tersebut. Selanjutnya, desain kemasan yang baik adalah mengandung motivasi. Gitu ya. Misalnya produk susu misalnya gitu ya. Produk susu diet misalnya, itu otomatis gambarnya adalah orang yang langsing gitu ya. Orang yang langsing. Oh, berarti kalau saya beli ini nanti saya bisa kayak digambar gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada motivasi, memperlihatkan kegembiraan, memperlihatkan warna yang menarik dan sebagainya. Itu akan membuat konsumen menjadi lebih nyaman untuk melihat kemasan Anda gitu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan warna gitu ya, terkait dengan warna atau penyinaran. Jadi saat di display itu kesannya menarik. Dilihat dari jauh itu Anda sudah tahu, oh ini adalah merek ini
gitu ya. Merek A, merek B gitu. Itu udah lihat dari mungkin 5 meter atau 6 meter dari arah dari posisi Anda, itu Anda sudah tahu bahwa produk ini adalah A, produk ini adalah B gitu. Produk yang dituju itu Anda mengenalnya gitu lah. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana membuat desain yang menarik, mendesain kemasan menarik adalah terkait dengan harus dipikirkan saat produk itu di display, saat produk itu ditumpuk, atau saat mendapatkan sinar atau cahaya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Apakah kemudian kalau terkena cahaya atau sinar itu gambarnya kemasannya masih bisa dikenali atau tidak gitu. Selanjutnya yaitu terkait dengan mencerminkan kualitas produk gitu ya. Jadi dalam desain kemasan itu yang harus diperhatikan selanjutnya adalah membuat kemasan yang memperhatikan kualitas produknya. Jadi harus menarik gitu ya. Kalau misalnya produknya adalah cat rambut misalnya, ya harus diperlihatkan ya cowok cantik, cowok ganteng atau cewek cantik yang rambutnya menarik gitu ya. Kalau misalnya cowoknya jelek atau perempuannya ya seperti itu, kemudian rambutnya awut-awutan gitu ya, jelas itu tidak akan laku sama sekali gitu ya. Anda harus bisa membuat kemasan yang mencerminkan kualitas produk yang meyakinkan gitulah. Selanjutnya, selain itu adalah brand image ya. Bagaimana kemasan itu mewakili brand image-nya gitu ya. Brand image-nya, misalnya produk deterjen misalnya, deterjen misalnya itu harus bisa mencerminkan brand image-nya seperti apa, warna, terkait dengan warna, kemudian misalnya terkait dengan citra yang ingin dibangun oleh produk tersebut, itu harus dilihat dengan kemasan yang dibuat gitu ya, jangan berbeda. Yang selanjutnya adalah desain kemasan itu harus ada informasinya gitu ya, harus terdapat informasinya, jangan minim informasi. Misalnya tidak ada, misalnya produk susu misalnya, itu Anda tidak memberikan informasi tentang kandungannya misalnya, kemudian apakah ini susunya low fat atau high kalsium atau enggak gitu. Itu Anda harus paham gitu. Jadi tidak bisa kemudian minim informasi, harus banyak informasi. Apalagi produk-produk yang memang harus ada informasi di dalamnya gitu ya. Harus ada informasi di dalamnya gitu. Itu harus diberikan. Jadi tidak boleh kemudian minim informasi gitu, agar konsumen merasa nyaman gitu untuk mengonsumsi produk Anda. Selanjutnya adalah bahwa desain kemasan itu harus ergonomis gitu ya. Ergonomis maksudnya gampang dibawa gitu ya, gampang dipegang gitu ya. Tergantung dengan tergantung dengan produknya masing-masing. Misalnya minuman botol air kemasan misalnya, air mineral kemasan misalnya, itu Anda harus, karena itu dibawa kemana-mana misalnya, berarti ya Anda harus bisa membuat desain kemasan yang gampang dibawa, ditaruh, diletakkan, dibawa, dimasukkan tas dan sebagainya. Begitu. Selanjutnya adalah ini berbeda lagi. Yang tadi adalah terkait dengan fungsi, kemudian bagaimana fungsi kemasan, kemudian bagaimana desain kemasan dibangun dengan menarik. Yang selanjutnya adalah bagaimana membangun relasi antara kemasan dan promosi. Ini yang penting. Jadi dalam membuat desain kemasan, kita harus memikirkan tentang bagaimana saat kemasan itu bisa mempermudah orang mengiklankan produk Anda gitu ya. Jadi desain kemasan itu mempermudah untuk diiklankan gitu ya. Mudah menjelaskan pesan produk ke khalayak targetnya gitu ya. Jadi dibikin terlalu simple ya tidak, dibikin terlalu rumit ya tidak. Pokoknya desain kemasan yang Anda buat itu gampang dikenali gitu ya. Gampang dikenali agar kemudian mempermudah dalam proses promosi gitu ya. Selanjutnya adalah kemasan sebagai bagian dari promosi itu harus mampu menjelaskan khalayak targetnya gitu ya. Jadi kalau membuat kemasan gitu ya, Anda juga harus tahu bahwa ini targetnya untuk siapa gitu ya. Misalnya produk susu
anak muda gitu ya, itu ya otomatis gambarnya ya anak muda yang energik dan sebagainya. Jangan kemudian gambar yang tidak ada kaitannya, misalnya hanya gambar susu misalnya, atau gambar sapi misalnya, itu ya tidak bisa seperti itu. Maka kemasan harus menjelaskan kalian targetnya. Ini adalah bagian dari kemasan sebagai bagian dari promosi gitu. Lah, selanjutnya yang terakhir adalah kemasan itu mudah didisplay di brosur atau katalog gitu. Atau banner iklan TV, majalah atau poster gitu ya. Kalau kita ke supermarket misalnya, itu biasanya akan disediakan semacam brosur atau katalog gitu ya. Lah, ini desain kemasan ini akan sangat mempengaruhi bagus atau tidaknya, pantas atau tidaknya gitu ya. Itu dipasang di brosur atau tidak gitu ya. Jadi dengan kemasan yang menarik gitu, kemasan yang mudah diterapkan dalam konteks promosi, maka itu akan mudah untuk kemudian didisplay di berbagai media, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat tentang penjelasan informasi tentang packaging atau kemasan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.